Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Noval Hakim dari jurusan S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro. Saya dari kelas PL4608. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia dalam perspektif Islam. Dimulai dari pengertian. Pengertian alam semesta sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius dan dapat dicapai oleh indera manusia yang merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Adapun tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan. Selain itu, alam adalah wujud kasih sayang Allah kepada manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Karena alam adalah rumah sekaligus sumber makanan yang dimana kita tidak bisa hidup tanpa alam. Secara garis besar, kita manusia dengan alam itu saling berhubungan, di mana kita tidak bisa hidup tanpa adanya alam. Uh, untuk pengertian manusia. Untuk pengertian manusia sendiri adalah manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia juga sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Al-Qur'an uh, itu surat An-Nas yang menjelaskan tentang manusia, bahwasannya manusia adalah sekelompok orang atau manusia yang suka melakukan mafsadah atau kerusakan. Kenapa bisa dikatakan manusia suka melakukan kerusakan? Ya, bagaimana tidak? Kita lihat saja lingkungan kita. Masih banyak sampah-sampah berserakan, masih banyak orang-orang yang suka menebang pohon secara liar, tidak ditanggulangi kembali. Ya, itu semua adalah tindakan-tindakan yang merusak alam. Ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan seperti halnya banjir dan longsor. Itu semua bencana-bencana alam yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan itu terjadi karena adanya campur tangan manusia, seperti yang dikatakan tadi. Jadi eh, pantas pantas disebut perusak ya, karena kita merusak alam kita sendiri dengan tangan kita, dengan tangan dan perbuatan-perbuatan kita di sini di alam. Jadi wajar jika kita dikatakan perusak. Next, untuk proses penciptaan manusia. Ada Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hijr ayat 28 ini ditujukan untuk memberi informasi sekaligus untuk menegaskan kepada kita para manusia bahwasannya kita adalah segumpal tanah liat, lumpur hitam. Kita hanya segumpal tanah yang diberi bentuk. Jadi kita manusia uh, ditegaskan bahwasannya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya segumpal tanah. Jadi janganlah kita berbangga-bangga diri akan diri kita, janganlah kita merasa diri kita hebat atau ya merasa diri kita sempurna gitu. Jadi Quran surat Al-Hijr ini ayat 28 ini ditujukan untuk memberikan informasi sekaligus untuk menegaskan kepada kita para manusia untuk potensi dan sifat dasar manusia. Setiap manusia memiliki 3 potensi dasar dalam dirinya. Di antaranya ada ruhiyah yang artinya ruh kita, dan ada jasdiyah yang artinya fisik kita, dan ada fikriyah yang artinya pikiran kita. 3 potensi dasar ini akan memberikan kemampuan kepada kita manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidup kita sendiri, di mana ya manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdir mereka, walaupun sebenarnya takdir uh, Allah yang tahu gitu. Jadi tiga potensi dasar ini adalah sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan.
Lanjut kepada tugas, peran, dan fungsi manusia. Tugas, peran, dan fungsi manusia itu mempunyai peran yang ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi, mendiami dan memelihara serta mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan mengadakan pengerusakan di dalamnya. Jadi secara garis besar kita manusia itu secara garis besar kita manusia ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, di mana kita manusia harus bisa memakmurkan bumi, uh, bukan hanya kepada kita manusia, tapi juga kepada uh, segala sesuatu yang ada di dalam bumi sendiri. Bumi itu sendiri seperti halnya hewan, tumbuhan, dan lain-lain, kita harus bisa memberi kemakmuran kepada mereka. Jadi janganlah kita jadi seorang perusak. Kita harus menjadi pemimpin yang bisa memakmurkan bumi dan isinya. Kita harus menjadi seorang pemimpin. Lanjut ke next slide. Nama-nama menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat nama-nama manusia yang memiliki arti dan makna tersendiri. Di antaranya ada Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Untuk Al-Bashar sendiri adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Manusia dalam pengertian ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak sekitar 35 kali di berbagai surah. Untuk al-insan kata al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Kata al-ins senantiasa dipertentangkan dengan al-jin, yaitu jin, yakni sejenis makhluk halus yang tidak bersifat materi yang hidup di luar alam manusia dan tidak tunduk kepada hukum alam kehidupan manusia, sebagai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai makhluk diciptakan dari api, makhluk yang membangkang tatkala diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Jadi bisa diartikan bahwa kita tidak jauh dari jin mungkin. Jadi kita juga seorang perusak mungkin bisa dikatakan. Untuk Anas dalam konsep Anas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia. Fungsi manusia sebagai makhluk sosial, tentunya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Jadi kita di sini bisa dikatakan makhluk yang berkelompok, dan kita juga seorang perusak, dan kita juga seorang yang mandiri, gitu. Kurang lebih begitu pengertian untuk manusia dari alam ke alam. Uh, kita dimulai dari peta hidup ya. Kita berada di alam dunia. Sebelum alam dunia kita berasal dari alam roh, lalu kita melanjutkan ke alam rahim. Setelah itu kita berada di sekarang alam dunia. Setelah alam dunia ada yang namanya alam barzah, yaitu alam kubur. Setelah itu kita masuk ke alam mahsyar, yang setelah itu menentukan kita masuk surga atau neraka, gitu. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang alam dan manusia menurut perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.